Santapan Harian Minggu 15 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-34, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus, kami mendengarkan dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yeremia 34 ayat 1-7. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar, Raja Babel, dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Raja Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia, Raja Yehuda di Yerusalem. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka. Sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Sahabat Santapan Harian, Allah disebut yang Maha Kuasa. Berarti tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa dikehendaki Allah. Karena itu ketika umat Tuhan dihancurkan, itu pasti karena Allah menyerahkan umatnya untuk dihancurkan. Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya telah mengepung Yerusalem. Yeremia menyampaikan kepada Raja Zedekia firman Tuhan yang menyatakan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Tuhan juga menyatakan bahwa Raja Zedekia sendiri akan dibuang ke Babel. Dalam dunia kuno, ketika dua bangsa berperang, yang dianggap berperang adalah Allah-Allahnya. Dengan demikian, ketika Babel dapat menghancurkan Yehuda, dunia kuno akan menganggap bahwa Allah-Allah Babel lebih hebat dan telah mengalahkan Allah Israel. Karena itu Allah dengan tegas menyatakan bahwa kehancuran Yehuda bukan karena ia sudah kalah dengan Allah-Allah Babel,
melainkan karena ia sendiri menyerahkan Yerusalem dan Yehuda ke tangan Raja Babel. Dengan demikian kita bisa dengan jelas melihat bahwa jika umat Tuhan dapat dihancurkan, itu adalah karena Allah kita yang Maha Kuasa yang menyerahkan umatnya untuk dikalahkan dan dihancurkan oleh musuh. Kenapa Allah melakukan hal seperti itu? Alasannya karena Allah kita adalah Allah yang adil dan kudus, yang akan menghukum umatnya jika mereka terus berkancah dalam dosa dan tidak mau bertobat. Ketika kita menghadapi banyak serangan dari sana-sini, berhati-hatilah. Semua serangan itu terjadi karena Tuhan membiarkan dan mengizinkannya. Memang semua kesulitan dapat terjadi sebagai pembentukan Tuhan, tetapi itu juga bisa terjadi karena Tuhan sedang murka dan menghukum kita. Karena itulah, ketika kita mendapatkan serangan, kita juga perlu bertanya kepada Tuhan, mengapa Engkau izinkan semuanya ini terjadi? Berdoalah kepadanya, Bapa, tolong berikanlah kami kepekaan supaya jangan sampai kami berkancah dalam dosa dan harus dihukum. Mari kita berdoa. Bapa, kasihilah dan ampunilah kami. Kadang kami tak peka akan suara-Mu. Seringkali kami lebih mengutamakan kehendak kami. Ajar kami untuk berjalan sesuai kehendak-Mu. Ajar kami untuk setia kepadamu. Di dalam dekapan sayap kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.